Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Aji Santoso siapkan rencana Persebaya kalahkan PSM Makassar. Dikutip dari bolasport.com, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso wajib berbenah dari kekalahan telak Bali United menjelang laga melawan pemuncak klasemen PSM Makassar. Laga pekan ke-26 Liga 1 2022-2023 mempertemukan Persebaya versus PSM Makassar di Stadion Gelora Joko Samudro GJS Gresik pada Jumat 24 Februari 2023. Laga ini terbilang berat bagi pasukan Aji Santoso jika mengingat mereka baru saja menelan kekalahan 0-4 dari Bali United pada pekan sebelumnya. Apalagi di sisi lain calon lawan mereka ialah PSM Makassar yang memiliki track rekor sangat bagus di Liga 1 Indonesia musim ini. Musim ini PSM memuncaki klasemen sampai pekan ke-25 memperoleh 53 poin dari 15 kemenangan, 8 imbang dan hanya 2 kali kalah. Namun poin plusnya bagi Persebaya ialah laga akan berlangsung di markas mereka. Diprediksi pasukan Aji Santoso akan mendapat dukungan penuh dari para supporter timnya, Bonek. Mengingat Bonek memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap Persebaya dan selalu mendukung penuh tim kesayangan mereka saat melakoni laga kandang. Oleh karena itu Aji Santoso wajib membenahi penampilan anak asuhnya jika tidak ingin mengulangi kekalahan yang memalukan di hadapan pendukungnya sendiri. Memperbaiki kesalahan-kesalahan di laga kemarin melawan Bali United, kata Aji dikutip bolasport.com dari laman Persebaya Senin 20 Februari 2023. Supaya pertandingan melawan PSM Makassar tidak terulang lagi seperti melawan Bali United, harapnya. Lebih lanjut, pelatih berlisensi UEFA Pro itu pun mengaku telah memberikan wejangan atau nasihat kepada anak asuhnya. Setelah melakukan evaluasi dan membenahi tim, ia akan menekankan apa saja yang harus dilakukan Persebaya menjelang laga melawan PSM. Selain membahas persoalan strategi, juga untuk melupakan kekalahan telak dari Bali United yang dinilai dapat memperburuk mentalitas tim. Setelah evaluasi, saya tekankan kepada pemain agar tidak mengingat-ingat pertandingan yang telah berlalu, kata Aji. Yang dipikirkan sekarang pertandingan yang akan datang, tegasnya. Yang terpenting bagaimana mereka cepat bangkit, cepat mengejar kemenangan seperti pertandingan yang kita lalui, tandas pelatih asal Malang itu. Di sisi lain, pelatih PSM Bernardo Tavares pun menaruh rasa hormat terhadap supporter Persebaya tersebut. Tavares enggan meremehkan Persebaya begitu saja hanya karena kekalahan telak di laga terakhir mereka. Sebab pelatih asal Portugal itu merasa Bajul Ijo memiliki kedalaman skuad berkualitas dan pelatih yang berkelas. Terlepas dari itu, laga di markas Persebaya disebut Tavares akan sulit dilalui karena kehadiran para bonek. Saya kira di pertandingan terakhir mereka tidak menjadi gambaran kekuatan Persebaya yang sesungguhnya, kata pelatih berusia 42 tahun itu. Menurut saya Bali United memiliki sejumlah keberuntungan yang banyak di situ, jelasnya. Mereka memiliki basis supporter yang besar. Mereka juga didukung banyak supporter di pertandingan nanti, ucapnya. Semoga supporter kita juga bisa mendampingi kita dimanapun berada. Bahkan di luar pun bisa berikan dukungan, harapnya. Sekarang coba memulihkan diri, recovery. Kita punya 2-3 hari untuk latihan, pungkasnya. Saat ini Persebaya berada di urutan ke-7 dengan perolehan 37 poin dari 23 laga. Berjarak 16 poin dari PSM di puncak klasemen sementara dengan 53 poin. Aji Santoso ungkap kambing hitam atas kekalahan Persebaya versus Bali United. Kami kutip dan baca dari Suara Denpasar. Persebaya Surabaya bersama Aji Santoso sebagai pelatih menerima kekalahan pertama di putaran kedua BRI Liga 1 dari Bali United. Sebelum dikalahkan 4-0 dari Bali United, klub kebanggaan bonek itu mencatatkan 6 laga dengan kemenangan beruntun. Kekalahan besar itu membuat bonek bereaksi. Dalam salah satu akun supporter Persebaya itu, @kitabonek menuliskan kekecewaan dengan menampilkan skor akhir. Sementara itu dilansir dari laman resmi Persebaya Sabtu 18 Februari 2023,
Aji Santoso sebagai pelatih Persebaya membeberkan kambing hitam atas kekalahan besar yang juga diwarnai dengan gol bunuh diri Rizky Ridho. Bajul Ijo dinilai kurang bergigi di hadapan pertahanan lawan. Salah satu penyebabnya adalah cederanya beberapa pemain depan. Tak seperti biasanya, lini serang Bajul Ijo kurang bertaji. Selama 90 menit, Alwi Slamet dan kawan-kawan hanya mencatatkan 4 tendangan. Dari kesemuanya, hanya 1 yang mengarah ke gawang. Top skor klub So Yamamoto juga tidak tampil prima dengan torehan 8 golnya. So digadang-gadang menjadi pembeda, tapi rupanya ia turun dalam kondisi yang tidak fit. Ia mengalami gangguan dengan engkelnya. Pada beberapa latihan terakhir, engkel pemain asal Jepang itu kerap dikompres es tiap setelah latihan. Saya akui So punya daya juang tinggi. Dia bermain dengan kondisi engkelnya sakit, tapi dia bilang mau main di laga ini. Ya meskipun tidak maksimal, tapi dia menunjukkan perjuangan yang keras. Saya apresiasi itu, ungkap Aji Santoso di sesi aftermatch press conference. Selain So, Supriyadi juga mengalami gangguan dengan lututnya. Sebenarnya, ia dibawa ke Yogyakarta, markas sementara Bali United. Namun ketika official training, mantan pemain timnas U19 itu mengalami cedera. Dampaknya, ia bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain melawan Bali United. Ahmad Noviandan yang lebih dikenal sebagai super sub akhirnya diturunkan sejak menit awal. Begitu Dani, sapaan akrabnya, kurang perform, maka kondisi itu mempersempit pilihan Aji Santoso untuk melakukan penyegaran di sektor sayap. Sementara itu Paulo Victor yang duduk di bangku cadangan juga tidak diturunkan. Menurut Aji, kondisi Victor masih 50-50. Kemarin saya kira dia bisa main hari ini. Tapi ini tadi saya tidak mau mengambil resiko. Saya takut kalau dia tidak fit, malah dia akan istirahat lebih lama dan merugikan kita. Beber Aji mengenai alasannya tidak menurunkan penyerang asal Brasil itu. Aji menegaskan akan melakukan evaluasi guna menghadapi PSM. Kekalahan 4 gol tanpa balas benar-benar memberikan pelajaran bagi mantan pelatih timnas tersebut. Yang terpenting kami tidak boleh sedih terlalu lama. Kami harus bangkit di pertandingan selanjutnya. Kemudian rekor apik terhenti dan gagal kudeta posisi Big Six Bali United. Aji Santoso akui kalah kualitas. Kami kutip dan baca dari tribun Bali.com. Bali United sukses memutuskan catatan impresif Persebaya Surabaya yang selalu meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2022-2023. Catatan ini terhenti pasca Persebaya kalah 4-0 atas Bali United. Pertandingan Bali United menjamu Persebaya berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada hari Sabtu 18 Februari 2023. Kekalahan ini menjadi yang perdana bagi Persebaya di putaran kedua. Berbanding terbalik dengan sang lawan, kemenangan ini jadi kemenangan perdana bagi Bali United di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Melansir dari situs resmi Liga Indonesia Baru.com, pelatih Persebaya Aji Santoso mengakui bahwa timnya kalah kualitas permainan saat menghadapi Bali United. Kekalahan tersebut juga membuat tim gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bali United dalam 2 pertemuan musim ini. Pertandingan kali ini Bali United memang bermain lebih baik daripada tim kami, tetapi pemain-pemain kami sudah berusaha maksimal, kata Aji Santoso. Dia juga menilai penampilan yang ditunjukkan Ze Valente dan kawan-kawan tidak mencerminkan gaya permainan Persebaya seperti biasanya yang mengandalkan umpan-umpan pendek dengan tempo cepat. Kami main tidak seperti biasanya menurut saya, itu wajar dalam sepak bola. Saya terima kasih kepada pemain sudah maksimal meskipun hari ini kita kalah. Tapi yang jelas anak-anak sudah berusaha, imbuhnya. Aji Santoso berharap pemain tidak meratapi kekalahan atas Bali United dan terhentinya catatan tim yang cukup impresif dalam 6 laga terakhir.
Dia pun meminta pemain Persebaya untuk segera fokus menatap laga berikutnya menghadapi tim tangguh PSM Makassar. Yang terpenting pemain cepat bangkit untuk menghadapi pertandingan berikutnya, harap Aji Santoso. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.